untuk pelamar yang umum terdiri dari lulusan PPG dan juga yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Ini adalah nanti mengacu pada paragraf yang ke-6 ya, terkait tentang seleksi umum pada pasal 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan kembali update informasi terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2022, yaitu berisi 7 kategori guru honorer yang tidak akan dites lagi ya pada seleksi P3K Guru tahun ini. Namun di sini nanti akan ada 2, yaitu kategori guru yang wajib ikut tes dalam bentuk CAT UNBK. Nah, apakah dari ke-7 kategori ini termasuk guru sekolah swasta? Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, banyak sekali teman-teman ini yang bertanya pada kolom komentar di video sebelumnya. Nah, di sini nanti untuk teman-teman ini akan ada 7 kategori guru honorer yang tidak dites ya dalam seleksi P3K tahun ini. Namun ada 2 kategori yang wajib ikut CAT UNBK. Nah, sobat semuanya, sebelumnya di sini kita marilah pahami dulu yaitu yang ada di bab 2 pasal 5 Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022, yang mana untuk seleksi P3K Guru di tahun ini nanti akan dikategorikan ya untuk pendaftarnya atau pelamarnya itu menjadi 2 bagian besar. Yang pertama ini adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini terdiri dari pelamar prioritas 1, ini adalah untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ya pada seleksi P3K Guru 2021 kemarin, yang terdiri dari THK 2, guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kemudian yang kedua ini adalah pelamar prioritas kedua. Ini adalah terdiri dari THK 2 yang belum lulus passing grade di seleksi tahun kemarin, atau juga dari THK 2 yang tahun kemarin tidak ikut seleksi sehingga membuat akun pun itu juga belum. Nah, mungkin dikarenakan ini berada di daerah pedalaman atau mungkin juga dikarenakan kurang informasi ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk pelamar prioritas 3 ini terdiri dari guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian untuk pelamar umum ini adalah terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik namun kurang dari 3 tahun. Ini adalah diambilkan dari guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Nah, berikutnya coba kita cermati untuk penentuan nanti siapa yang ikut tes, siapa yang tidak perlu dites, ataukah siapa yang wajib menggunakan CAT UNBK ketika seleksi kompetensinya. Nah, di sini tertera pada paragraf yang kelima pasal 32 Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022. Nah, yang pertama di sini adalah untuk peserta, ini adalah nanti dikategorikan menjadi prioritas 1 ya. Nah, ini adalah peserta prioritas 1, itu terdiri dari peserta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Kemudian ada prioritas 2. Nah, prioritas 2 ini adalah terdiri dari THK 2 yang belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi. Mengapa di sini ada THK 2? Dikarenakan kalau misalkan THK 2 masuk prioritas 2 ini adalah bagi yang belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi. Kalau mereka sudah ikut seleksi dan lulus passing grade, otomatis mereka itu masuknya ke prioritas yang pertama teman-teman. Kemudian untuk prioritas yang ketiga ini adalah guru sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan lebih dari 3 tahun ya. Nah, untuk yang akurasinya itu adalah yang didasarkan pada Dapodik. Nah, mungkin saja banyak sekali teman-teman yang di sini itu sebenarnya mengabdinya tuh mungkin sejak tahun 2010 atau 2014, namun dimasukkan Dapodik itu baru saja. Nah, itu nanti yang dihitung adalah yang itu teman-teman. Kemudian untuk pelamar umum ini adalah terdiri dari lulusan PPG dan juga teman-teman yang terdaftar di Dapodik, baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Dia adalah yang masa kerjanya ini kurang dari 3 tahun. Nah, selanjutnya nanti yang ikut tes itu siapa saja dari masing-masing peserta prioritas dan juga peserta umum ini. Tentunya ada yang harus ikut tes dan juga ada yang tidak perlu ikut tes. Nah, pertama
Untuk peserta prioritas 1, yaitu peserta yang sudah lulus passing grade, terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta yang sudah lulus passing grade entah itu P1, P2 maupun P3 di tahun kemarin. Maka nanti di sini adalah untuk seleksinya, seleksi kompetensi itu adalah menggunakan hasil seleksi tahun 2021 kemarin. Dengan demikian, kalau menggunakan hasil seleksi di tahun kemarin, di tahun ini nanti tidak perlu ikut seleksi kompetensi ya teman-teman. Nah oke, demikian jelas. Kemudian peserta yang kedua, untuk peserta prioritas yang kedua yang terdiri dari THK 2 yang belum lulus passing grade atau yang belum pernah ikut seleksi di tahun kemarin, ini nanti mekanismenya bagaimana? Nah di sini untuk mereka ini adalah nanti mengikuti seleksi yang seperti ini, yaitu seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini dilakukan dengan menilai kesesuaian ya teman-teman. Nah artinya di sini adalah untuk teman-teman prioritas kedua dan juga prioritas yang ketiga. Artinya teman-teman yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, maka ikut seleksinya itu adalah seperti ini. Nah seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas yang ketiga ini dilakukan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama ini adalah kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kemudian kinerja, dan juga pemeriksaan latar belakang background check. Nah mungkin teman-teman di sini menanyakan yang terkait tentang kompetensi, apakah itu seleksi kompetensi ataukah tidak. Nah di sini kita mendapatkan informasi dari Ibu Nunuk Suryani bahwa untuk yang dimaksud dengan seleksi ini adalah hanya melalui verifikasi dan validasi saja teman-teman, dan itu adalah wewenangnya dari Kemendikbudristek. Jadi teman-teman nanti tidak ikut ujian ya, jadi tidak perlu ikut tes lagi. Nah kemudian untuk pelamar yang umum ini nanti bagaimana? Untuk pelamar yang umum terdiri dari lulusan PPG dan juga yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Ini adalah nanti mengacu pada paragraf yang ke-6 ya, terkait tentang seleksi umum pada pasal 34 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya, seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK ya, Computer Assist Test teman-teman. Nah ini, kemudian pelamar umum sebagaimana dimaksud tersebut ini dapat memilih kebutuhan jabatan fungsional guru di seluruh sekolah di wilayah Indonesia. Akan tetapi ini adalah yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Artinya nanti bagi pelamar umum ini adalah memilih sisa-sisa formasi yang belum terisi dari peserta prioritas 1, 2 dan juga peserta prioritas yang ketiga. Nah selanjutnya untuk urutan pemenuhan formasinya itu bagaimana? Untuk pemenuhan urutan formasi ini adalah diurutkan mulai dari yang pertama itu adalah didahulukan untuk peserta yang masuk dalam kategori peserta prioritas 1 yang terdiri dari THK 2, kemudian nanti sisa formasinya lagi itu adalah diberikan kepada guru sekolah negeri, kemudian kepada lulusan PPG, kemudian dilanjutkan kepada guru swasta. Kalau masih ada sisa formasi nanti diberikan kepada peserta prioritas yang kedua. Nah ini adalah terdiri dari THK 2 yang belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi. Selanjutnya nanti diturunkan ke peserta prioritas yang ketiga, yaitu guru sekolah negeri dengan masa kerja 3 tahun atau lebih. Kemudian sisa formasi yang ada itu adalah dialokasikan kepada pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga kepada guru yang terdaftar di Dapodik. Nah dengan demikian kita dapat menyimpulkan untuk 7 kategori guru honorer yang tidak perlu ikut tes itu adalah yang pertama yang masuk pada pelamar prioritas. Yang pertama adalah THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah mereka yang masuk dalam prioritas 1 ini tidak dites. Kemudian pelamar prioritas 2 adalah THK 2 yang belum lulus passing grade dan yang belum pernah ikut seleksi. Kemudian pelamar prioritas yang ketiga ini adalah guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian yang harus ikut tes siapa? Yang pertama ini adalah lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun baik negeri maupun swasta menggunakan sistem CAT UNBK. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.